Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab tahun 1181 sampai tahun 1185. Baru saja menyelesaikan dua Jin dan Luo, tidak ada seorang pun di kota Shanghai yang berani menjadi musuh Guchen. Perbaikan 5 nada dan 6 sajak tidak bisa dihindari, dan itu pasti mengguncang kepentingan beberapa orang. Minta istana ke-10 neraka untuk mengikutiku. Kata Guchen dengan nada tenang. Zhao Kai dan Zhang Xiaotian berdiri, aula ke-10 neraka masih belum pulih dari luka-lukanya. Biarkan kami menemani Tuan Muda. Pembelotan sementara beberapa pemimpin sekte Wu Yin Liulu hampir mempengaruhi perkembangan seluruh situasi perang, dan mereka tentu saja akan dimintai pertanggungjawaban. Dia tidak membunuh semua orang ini, tapi orang-orang ini mulai menimbulkan masalah baginya. Kalian ikut denganku. Beberapa orang berkata dengan hormat dengan tangan terkepal, ya. Sekelompok orang segera mengepung Mu Linglong, dan mereka semua menginginkan map di tangannya, yang berisi pemindahan personel Wu Yin dan Liulu di berbagai wilayah kota Shanghai. Nona Mu, Anda harus memberi kami semua penjelasan tentang pergantian personel di distrik Huangpu, agar kami semua bisa tidur nyenyak. Seorang pria parubaya berkemeja putih berkata dengan suara yang dalam. Master sekte yang tersisa di sampingnya juga mulai mencemooh. Benar. Setiap departemen kami menderita banyak korban kali ini. Kita harus memberitahu kita secara terbuka apa imbalan dan hukumannya. Pokoknya, saya masih mengatakan hal yang sama. Keluarga kami telah membayar untuk 5 nada dan 6 sajak selama beberapa generasi. Ayah saya langsung terbunuh dalam insiden ini. Pemimpin selanjutnya haruslah saya. Jika tidak, saya akan pergi ke Jiangsu dan memberikan penjelasan ketika saya melihat Xin. Ya, Ratu mengerahkan subcabang kota Shanghai kali ini. Apakah sama dengan rumor di luar bahwa semua departemen perlu ditata ulang? Kita sudah tinggal di sini selama beberapa dekade, di mana kami akan menetap. Mu Linglong meletakkan map di tangannya di belakangnya dan memandang semua orang dan berkata dengan suara yang dalam, Guo Huai, bawa orang-orangmu kembali sekarang juga. Bukankah pelajaran berdarah itu cukup mendalam? Kamu tidak memiliki keputusan akhir mengenai masalah ini. Baik Ratu maupun Master Pavilion harus setuju. Adapun pemindahan personel individu, itu demi situasi keseluruhan. Sekarang dia berada di kota Shanghai, dia memiliki tugas yang diberikan oleh Qiu Yue sendiri, dan levelnya sedikit lebih tinggi dari orang-orang ini. Namun perpindahan personel dalam masalah ini tidak semuanya merupakan pendapat Mu Linglong. Setiap pendapat yang dimilikinya, Qiu Yue sudah familiar seolah-olah ia hadir di tempat kejadian secara langsung, jadi ia hanya perlu mengutarakan pikirannya sendiri, dan semua keputusan dibuat olehnya. Qiu Yue harus setuju. Qiu Yue telah melakukan penyelidikan terhadap setiap orang penting di kota Shanghai, dan kemudian meminta Mu Linglong untuk mencatatnya dan membawanya kembali ke Jiangsu untuk memindahkan personel di kota Shanghai. Apa-apaan ini? Bisakah kamu berhenti berbicara terlalu banyak omong kosong di sini? Tunjukkan pada kami benda itu secepatnya dan lihat apakah itu akan membuatmu kehilangan sepotong daging atau semacamnya. Dengan itu, sekelompok orang hanya berencana untuk bergegas mengambilnya. Semua orang khawatir apakah pekerjaan mereka akan tetap ada. Jika sudah tidak ada lagi, maka Anda harus melakukan pertimbangan lanjutan. Apa yang ingin kamu lakukan? Siapapun yang berani melakukannya tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Ini adalah rahasia utama 5 nada dan 6 sajak. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu ingin melihat semuanya. Linglong juga membentak beberapa orang. Tapi mereka tidak peduli. Mereka bergegas maju dan mengendalikan Mu Linglong terlebih dahulu, lalu salah satu dari mereka segera mengambil map itu dari tangannya. Haha, mengerti. Seorang pemuda berkata sambil tersenyum. Ketika Mu Linglong melihat bahwa mereka akan membuka folder itu, dia segera berseru, saya menyarankan Anda untuk tidak membukanya. Saya tidak akan peduli jika itu menghancurkan masa depan Anda saat itu. Ini serius sekali, mari kita lihat. Sekelompok orang berkumpul membentuk lingkaran, membuka folder satu demi satu, dan melihat rencana penerapan yang dibahas di atas dengan penuh minat. Hei! Aku pemimpin berikutnya dari Sekte Istana. Hebat sekali. Sialan, aku akan dipindahkan ke pantai. Keren sekali. Aku pemimpin sekte cabang distrik Huangpu. Awalnya, semua orang mengira Qiu Yue akan menggantikan banyak orang, tetapi tanpa diduga, kecuali beberapa orang yang memberontak, semua orang pada dasarnya dipromosikan dengan tertib. Selama mereka yang secara resmi ikut serta dalam hal ini telah berbuat baik, pada dasarnya mereka tidak akan diperlakukan buruk. Pada saat ini, suasana di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sangat padat. Nafas yang menghancurkan menerpa wajahnya. Semua orang segera mengembalikan folder itu ke Mu Linglong. Nona Mu baru saja tersinggung. Anda sangat tersinggung. Anda pasti punya banyak alasan.
Pria parubaya berjanggut itu berkata dengan rendah hati, saya juga percaya fitnah yang mengatakan bahwa pemindahan ini akan memecah belah seluruh kota Shanghai. Kemudinya telah dipindahkan. Kalian semua memiliki tujuan yang baik, tetapi sejak kalian membuka folder ini, semuanya telah berubah. Terdengar suara langkah kaki tidak jauh dari sana. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat bahwa Gu Chen berada di belakang semua orang pada suatu saat. Orang-orang ini menyingkir, dan dia melangkah maju dan mengambil map itu. Siapa Guo Huai? Seorang pria parubaya berjanggut mengangguk, saya. Siapa yang tahu? Kecuali beberapa orang yang tidak ada di sini, pada dasarnya semua orang yang akan dipindahkan ke dalam folder ada di sini. Ada rumor di luar bahwa Gu Chen akan melakukan reformasi drastis pada pembagian kemudi 5 nada dan 6 nada, itulah sebabnya begitu banyak orang mengepung Mulinglong. Saya melihat Gu Chen perlahan menutup folder dan berkata dengan suara yang dalam, semua transfer semua orang yang hadir dibatalkan, dan Anda akan meninggalkan cabang kota Shanghai mulai sekarang. Bukankah ada rumor bahwa saya akan menyerang cabang tersebut? Itu benar, aku akan membiarkan rumor itu menjadi kenyataan. Setelah mengatakan itu, dia membakar dokumen itu, dan membakarnya di depan orang-orang ini. Mu Linglong juga memahami sifat Gu Chen. Jika orang-orang ini diizinkan melakukan apapun yang mereka inginkan, perpecahan 5 nada dan 6 nada di kota Shanghai dapat berkembang menjadi situasi seperti Jin dan Luo di masa depan. Kamu, ini dimobilisasi oleh Ratu Suara. Mengapa kamu harus membakarnya hanya karena kamu mengatakannya? Pria parubaya berjanggut itu berteriak dengan marah, kami telah mampu mencapai titik ini setelah itu bertahun-tahun. Kamu di sini sekarang dan semua pencapaian kita dihapuskan. Gu Chen membanting folder itu ke tanah dan berteriak dengan marah, Qiu Yue masih harus mendengarkanku ketika melakukan sesuatu. Sepertinya dia benar-benar memanjakan beberapa dari Anda mulai sekarang. Keluarkan semua rangkaian 5 nada dan 6 nada, dan kurangi semua keuntungan. Selama dia memutuskan sesuatu, bahkan Qiu Yue tidak akan pernah bisa mengubahnya, terutama karena orang-orang ini menganggap perintah Qiu Yue sebagai dekret kekaisaran, tetapi mereka tidak tahu bahwa Qiu Yue juga makan dari keluarga Gu. Tidak peduli betapa luar biasanya dia tetaplah bawahan Gu Chen. Hei, sudah kubilang jangan dibuka, jangan dibuka. Yang disebut rahasia, jika kamu sudah membacanya dan mengembalikannya, apakah itu masih rahasia? Mu Linglong juga tanpa daya merentangkan tangannya dan tersenyum pahit. Banyak orang yang hadir pada awalnya adalah pemimpin cabang berikutnya, namun pada akhirnya mereka terlalu tidak sabar dan tidak memahami dengan jelas posisi mereka. Masing-masing dari mereka memiliki masa depan yang baik, tetapi karena malam ini, mereka semua diambil kembali dan semuanya diusir dari kota Shanghai. Bagaimanapun, ada kekurangan talenta di kota Shanghai sekarang, jadi tidak ada kekurangan lebih dari beberapa. Saat ini, di dalam sebuah bangunan di kota Shanghai. Ini adalah kantor Panglima Kota Shanghai. Gejolak baru-baru ini di sini pada dasarnya disebabkan karena dia menutup mata. Dia didukung oleh keluarga Wang. Keluarga Wang ingin memasuki kota Shanghai untuk mengincar Gu Chen. Tentu saja, Panglima Kota Shanghai harus membuka pintu untuk membiarkan mereka masuk. Ia hanya mengemukakan premis bahwa hal tersebut tidak boleh mempengaruhi pembangunan ekonomi atau kehidupan normal masyarakat biasa. Di lain waktu, hal tersebut tidak akan mengganggu perjuangan banyak keluarga. Pergantian dinasti dan pertikaian keluarga tidak dapat dihindari setiap saat. Kedua Jin dan Luo telah menduduki distrik Huangpu dan distrik baru Huangpu selama 20 tahun, dan era mereka akan segera berakhir. Karena Panglima Kota Shanghai adalah anggota keluarga Wang, dia tentu saja akan membiarkannya keluarga Wang mengambil alih tempat ini. Siapa tahu, Gu Chen membalikkan keadaan. Bagaimana? Apakah rumor itu berhasil? Pria parubaya Mediterania itu berkata sambil tersenyum tipis sambil memegang cerutu di tangannya. Berdiri di sampingnya, seorang wanita muda berdiri di ambang jendela dan mencibir, baik Jin maupun Luo telah ditangani. Apakah menurutmu menyebarkan beberapa rumor yang membuatnya jijik akan efektif? Selain itu, tidak ada salahnya sama sekali. Masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh sampah-sampah di Wuyin Liulu itu? Oh, aku akan meneleponnya dan bertanya padanya. Pria parubaya itu segera meneleponnya dan bertanya padanya. Awalnya, dia ingin membuat konflik dalam 5 nada dan 6 irama, tetapi Gu Chen mengambil daun bawang dan memotongnya dengan pisau. Jangan beri kesempatan kepada orang-orang itu untuk menjelaskan sama sekali. Jika Anda ingin menimbulkan masalah, jangan lakukan itu sama sekali. Apa katamu? Mengusir mereka semua keluar dari kota Shanghai. Kejam sekali. Seru pria parubaya itu sambil memegang telepon. Telepon ditutup dengan keras. Wanita yang berdiri di dekat ambang jendela tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, saya menyarankan Anda, Tuan, untuk tidak terlibat dalam kota Shanghai. Haha, Jin Ximin dan Luo Jiangwo sedikit rakus akan uang, tetapi mereka berdua pandai melakukan sesuatu dan berekonomi.
Berpikir bahwa kedua orang ini sudah mati dan dunia bawah tanah di distrik Huangpu berada dalam kekacauan dan tanpa pemimpin, saya ingin melihat bagaimana anak itu bisa tenang dengan dampak buruknya, maka keluarga lain akan bertanggung jawab di sini. Perekonomian kota adalah hal yang paling penting. Sekarang baru 1 atau 2 hari, dan pasti tidak ada masalah di permukaan. Tapi dalam 10 hari, dijamin ada kerugiannya. Kalau beberapa bulan lagi, perekonomian distrik Huangpu pasti akan terpuruk. Jika Gu Chen mengirim seseorang yang tidak tahu bagaimana menangani ekonomi untuk mengelola distrik Huangpu, itu hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api. Dia mungkin menang sekarang, tetapi jika terus berlanjut, itu mungkin tidak akan mungkin terjadi. Jangan lupa, Su Wanyu adalah seorang ekonom yang baik. Wanita itu menoleh sedikit dan meliriknya lalu berkata dengan marah. Ya, sayang sekali dia meninggal. Pria parubaya itu juga merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum bercanda, perekonomian kota Shanghai jauh dari 20 tahun yang lalu. Tidak mungkin orang biasa untuk mengambil alih. Bahkan jika makanan ringan keluarga Wang mengambil alih kota Shanghai, mereka mungkin tidak bisa memenangkan setiap pertempuran. Tapi dia memiliki Bai Ruyue. Tiba-tiba, ekspresi pria itu berubah. Ya, mengapa dia melupakan Bai Ruyue, dan Gu Chen dapat menyelamatkan diri dalam beberapa hari ini berkat bantuannya. Meskipun dia telah kembali ke kota Aurus Hill, hubungan antara wanita ini dan dia pada pandangan pertama tidaklah sederhana. Pukul 10 malam, di villa keluarga Du. Sepanjang jalan, Mu Linglong memikirkan tentang apa yang terjadi sebelumnya. Ketujuh pemimpin sekte diusir dari kota Shanghai, keluarga dan anak-anak mereka diusir, semua tunjangan dan gaji mereka dihentikan, dan mereka dikirim kembali. Bukankah buruk jika kita mengganti pemilik sekte itu saat ini? Mu Linglong berkata dengan wajah bingung, sistem ekonomi distrik Huangpu terdiri dari orang-orang dari keluarga Gu dan orang-orang dari 5 nada dan 6 sajak. Sekarang mengganti semuanya pasti akan berdampak besar. Alasan mengapa kedua kekuatan tersebut saling menahan diri adalah untuk memungkinkan kedua belah pihak mengembangkan perekonomian satu sama lain. Sekarang setelah Jin Ximin dan Luo Jiangwo meninggal, dunia bawah tanah berada dalam kekacauan. Kekuatan lokal, yang telah lama terhimpit, tiba-tiba bangkit kembali seperti bola karet. Masalah di sini belum terselesaikan, dan Gu Chen telah menggantikan 7 pemimpin sekte di sisi 5 nada dan 6 sajak. Hampir terjadi pembersihan besar-besaran dalam manajemen, yang kemungkinan besar akan menyebabkan keruntuhan ekonomi. Pemilik pavilion ini telah berada di sini selama 10 atau 20 tahun dan memiliki koneksi kurang lebih. Pasti akan ada banyak masalah saat itu. Mu Linglong sedang cemas, tetapi Gu Chen sedang duduk di kursi sambil merokok seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Tuan Pavilion. Tuan Muda Gu. Gu Chen. Melihat bahwa dia mengabaikannya, Mu Linglong memanggilnya dengan namanya. Baru kemudian Gu Chen menoleh sedikit untuk meliriknya dan terkekeh, saya pikir Anda telah memberikan banyak kontribusi kali ini, jadi saya tidak akan peduli jika Anda memanggil saya dengan nama saya untuk saat ini. Sungguh, apakah kamu tidak cemas? Mu Linglong menatapnya tanpa berkata-kata. Perekonomian bisa besar atau kecil. Apa itu pembangunan ekonomi? Itu tidak lebih dari menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan lebih banyak perusahaan sehingga semua orang bisa bekerja. Saya, Gu Chen, tidak tahu bagaimana melakukan perekonomian, tapi saya adalah seseorang yang tahu bagaimana berbisnis. Pembicaraan macam apa ini? Sepertinya kalimat itu, saya tidak kuliah, tapi saya kuliah. Saya tidak tahu cara menangani ilmu ekonomi, tetapi saya pernah tidur dengan orang yang tahu cara menangani ilmu ekonomi. Kata-kata Gu Chen memberi Mu Linglong perasaan bahwa dia masih di tempatnya, tetapi pada akhirnya, pria ini sudah berada di jalan raya. Maksudmu, Ratu Yin? Mu Linglong bertanya dengan curiga. Gu Chen mengatupkan bibirnya dan tersenyum jahat, kenapa kamu tidak menebaknya sendiri? Seluruh wajah Mu Linglong memerah karena malu, Tuan Pavilion. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Melihat ekspresi malu gadis kecil ini, Gu Chen berhenti menggodanya. Subsidi staf untuk Wu Yin Liulu adalah urusan Qiu Yue. Saya ingin dia mengisi kembali stafnya dalam waktu 3 hari. 3 hari. Bagaimana mungkin? Mu Linglong memutar matanya ke arahnya, kamu benar-benar tidak tahu betapa sulitnya beroperasi di sana. Kamu sangat mengesankan. Tidakkah kamu menyerahkan masalahnya kepada kami? Sulit untuk menemukan bakat yang berpengalaman. Bagaimana kita bisa menemukan orang yang dapat diandalkan dan mampu dengan terburu-buru? Itu urusanmu. Saya hanya memberi Anda waktu 3 hari. Hanya ketika veteran itu berhenti, dia akan memiliki kesempatan untuk kembali. Apa yang dikatakan Gu Chen sebenarnya sangat sederhana. Anda tidak harus mencari orang yang lebih tua dan berpengalaman, tetapi mereka mungkin tidak agresif. Siapa yang belum melewati masa remaja? Bahkan Jin Ximin dan Luo Jiangwo belum genap 30 tahun ketika mereka pertama kali tiba di kota Shanghai. Mereka mulai mengelola distrik Huangpu pada usia 20-an. Mereka berhasil pada saat itu,
jadi mengapa yang lain tidak? Qin Shi Huang menaklukkan 6 kerajaan pada usia 18 tahun, Xiang Yu menjadi penguasa Chu Barat pada usia 24 tahun, Sun Jian mendominasi Jiangdong pada usia 18 tahun, dan Gu Chen juga mendominasi Provinsi Barat Daya di usia 20-an. Mengapa kita harus fokus pada 20 tahun yang lalu? Xiao Sheng mungkin tidak mampu. Dalam situasi ini, akan berisiko menggunakan pendatang baru, kan? Mu Linglong bertanya dengan ragu. Kekayaan dapat ditemukan dalam bahaya. Apakah orang-orang berpengalaman itu pasti sangat mudah? Gu Chen menyandarkan kepalanya di atas tangannya, berbaring di kursi dan terkekeh. Aku tahu. Ayo bersiap-siap sekarang. Gu Chen melambaikan tangannya sedikit dan berkata sambil terkekeh, kamu dan Qiu Yue akan membantuku mengurus 5 nada dan 6 sajak. Aku yakin untuk perekrutan staf di keluarga Gu, aku akan menemukan jalan. Ya. Setelah obrolan singkat, Mu Linglong berbalik dan meninggalkan aula. Dia sedang duduk di kursi dengan mata sedikit tertutup. Anda mungkin mengira dia sedang tidur, namun nyatanya, dia sudah memikirkan bagaimana menggunakan kota Shanghai yang bagus untuk bersaing dengan kota Aorus Hill dan mengambil gambar untuk bergema. Perlahan, terdengar suara langkah kaki. Bersamaan dengan itu, ada aroma mawar yang samar-samar. Langkah kaki itu mula-mula tertinggal di depan Gu Chen, lalu berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia datang dengan selimut dan menutupinya. Jangan terburu-buru pergi. Gu Chen meraih pergelangan tangannya dan berkata dengan lembut, sekarang kita sudah di sini, ayo kita bicara. Begitu dia kembali dari perusahaan, dia melihat pria ini terbaring di kursi dekat pintu. Perbedaan suhu di malam hari di tepi sungai sudah relatif besar, dan akan sangat mudah masuk angin hanya dengan berbaring seperti ini. Jadi dia kembali untuk mengambil selimut. Kamu tidak tidur. Duniao memelototinya, dan Gu Chen berkata sambil tersenyum, terkadang saat kamu tidur, kamu mungkin tidak dapat mendengar suara di luar, sama seperti saat aku tidak sadarkan diri, kamu memegang tanganku dan terus berbicara. Kamu memohon padaku untuk tidak mati, kamu menangis seperti bunga pir. Tidak. Dia berkata dengan sangat kasar, kamu pasti salah dengar, bagaimana mungkin aku menangis untuk seorang pria. Gu Chen meraih tangannya dan terkekeh, sebenarnya, aku hanya ingin tahu, apakah kamu menangis untukku karena kamu mengkhawatirkan hidup atau matiku, atau karena aku. Sangat penting bagi teknologi pemodelan 6D-mu. Sebenarnya, saat ditanya seperti ini, Gu Chen seharusnya tahu jawabannya. Dia tidak seperti Bai Ruyue, apalagi seperti Bai Ruyue yang telah mengejarnya selama 4 kehidupan. Dia baru bertemu sekali atau 2 kali. Bagaimana dia bisa mengharapkan Duniao Xiao mengabdi padanya dengan sepenuh hati? Oke, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, kamu bisa masuk dan istirahat. Mengenai masalahmu, aku akan mengurusnya. Gu Chen melepaskan tangannya dan terkekeh. Ketika Duniao Xiao mendengar bahwa dia akan menyelesaikan teknologi pemodelan 6D untuk dirinya sendiri, matanya berbinar, benarkah? Benar. Saya mungkin akan kembali ke Jiangsu besok. Sekarang saya sudah di sini, saya akan melakukan bantuan ini padamu, dan itu adalah cara membalas budi karena kamu telah merawatku siang dan malam selama 2 hari. Mendengar bahwa dia akan kembali besok, Duniao Xiao merasakan kesedihan yang tak terlukiskan di hatinya. Bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa dia memiliki perasaan misterius terhadap Gu Chen. Lagi pula, mereka baru bertemu beberapa hari. Mengatakan bahwa dia sangat menyukainya sepertinya terlalu asal-asalan. Jatuh cinta dengan seseorang dalam beberapa hari tidak menghormati perasaan. Tetapi jika Anda ingin mengatakan sesuatu yang menjijikkan, sepertinya itu tidak mungkin. Ketika dia mendengar Gu Chen akan pergi, dia merasa sangat tidak nyaman. Aku akan kembali ke kamar dulu. Kata Duniao lembut sambil menundukkan kepalanya. Dia mengangguk, pergi. Sepanjang perjalanan kembali ke kamar, Duniao Xiao terus berguling-guling di dalam kamar. Aku bingung sekali. Apa aku menyukainya atau tidak? Dia berbaring di tempat tidur dan berkata tanpa berkata-kata. Di dalam halaman villa. Awalnya, cukup nyaman bagi Gu Chen untuk diterpa angin di sini, tetapi Zhao Kai, Zhang Xiaotian, Lan Wancheng dan Zuo Sandu sedang mengadakan barbecue di halaman, jadi mereka harus memindahkan Gu Chen dari pintu masuk villa ke halaman. Halaman. Sudah lama sekali dia tidak merasa senyaman sekarang, berbaring di kursi, memandangi bintang, dan makan barbecue. Sayap ayam ini enak sekali saat dipanggang. Lan Wancheng bergumam sambil memegang sayap ayam panggang. Tapi Gu Chen tampaknya tidak memiliki nafsu makan yang besar, dia terus memegang kaki ayam di tangannya tanpa menggerakkan mulutnya. Dia tidak tahu cobaan apa yang akan Bai Ruyue hadapi ketika kembali ke Aorus Hill sekarang. Ada apa, Saudara Chen, bukankah daging panggangku enak? Melihat dia menatap kaki ayam dengan bingung, Lan Wancheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendorongnya. Gu Chen melihat api itu dan tenggelam dalam beberapa kenangan.
Dia benar-benar melihat apa yang terjadi antara dia dan Bai Ruyue di kehidupan sebelumnya, tapi dia diganggu oleh Lan Wancheng. Wancheng, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Menurutmu apakah mungkin seseorang dapat mengingat kehidupan sebelumnya tanpa meminum sup mengpo? Setelah mendengar ini, Lan Wancheng bekerja sangat keras, ya. Selama kamu tidak minum sup mengpo. Zuo Sandu terkekeh di samping, tetapi jika tidak minum sup mengpo, harganya mahal. Banyak orang telah mencobanya, tapi pada akhirnya mereka mati atau menyerah pada awalnya. Gu Chen segera memberinya sebotol bir dan bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa harganya. Siksaan ini saja sudah cukup membuat orang awam tidak bisa menahannya. Mereka biasanya menyerah di babak sebelumnya, untuk bertahan dari itu semua, tidak hanya membutuhkan kemauan, tapi juga fisik yang khusus. Butuh kerja keras dan keberuntungan untuk melewatinya sekali, tapi Bai Ruyue sudah melewatinya 3 kali berturut-turut. Bagaimana jika seseorang dapat mengingat 3 kehidupan terakhir? Gu Chen bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Zuo Sandu sedang minum. Ketika dia mendengar ini, tangan yang memegang bir juga tergantung di udara, 3 generasi. Maka orang ini pasti memiliki obsesi yang sangat kuat di hatinya, atau ada seseorang yang sangat dia sayangi. Mampu ditempa dalam api yang membara sebanyak 3 kali, fisiknya harus mampu mencapai tubuh spiritual yang langka. Tidak mungkin seseorang bisa bertahan hidup 3 kali seperti hidup yang lebih buruk dari kematian. Apakah kamu bersedia mengalami rasa sakit 3 kali? Kata Lan Wancheng sambil tersenyum bercanda. Tapi setelah dia selesai berbicara, ekspresinya membeku entah kenapa, mungkin karena dia teringat sesuatu yang Bai Ruyue katakan kepada Gu Chen sebelumnya, yaitu dia dan Bai Ruyue memiliki hubungan cinta selama 3 kehidupan. Tiba-tiba dia bertanya lagi tentang hal ini. Lalu mengapa seseorang bisa mengingat beberapa hal dari kehidupan sebelumnya tanpa mengalami ini? Gu Chen menatapnya dan bertanya dengan ekspresi heran di wajahnya. Apakah kamu ingat apa yang terjadi di kehidupan terakhirmu? Lan Wancheng bertanya langsung. Secara umum yang digantikan oleh teman atau seseorang niscaya adalah orang itu sendiri. Seseorang. Hanya seorang teman. Izinkan saja aku bertanya. Kata Gu Chen sambil tersenyum malu. Ya, teman. Aku mengerti, kita semua mengerti. Lan Wancheng mengangguk sambil tersenyum jahat. Gu Chen menamparnya dengan punggung tangannya, aku mengerti kamu. Bicaralah dengan cepat. Lan Wancheng merasa sedih. Zuo Sandu di samping juga terkekeh saat melihat ini, membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalu adalah hal yang wajar. Umumnya, kamu hanya mengingatnya sedikit, dan bahkan terkadang kamu akan memimpikannya sesuatu ketika kamu memimpikannya seseorang yang tidak pernah kamu lihat. Bermimpi tentang orang yang belum pernah Anda temui tetapi sangat Anda kenal. Ini adalah penetrasi memori. Sup mengpo hanya dapat menekan ingatan, tetapi tidak dapat sepenuhnya menghapusnya. Jika Anda tersentuh oleh pemandangan itu atau mengalami pukulan besar, Anda akan mengingatnya itu sedikit. Ini seperti saat kamu berada di jalan. Saat aku sedang berbelanja, aku bertemu dengan seorang gadis secara kebetulan. Aku merasa dia adalah pasangan sempurnaku. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Terkadang dipandu oleh hormon pria, namun terkadang perasaanlah yang menimbulkan masalah. Nasib sungguh merupakan hal yang luar biasa. Jika takdir Anda dengan orang ini belum berakhir, Anda mungkin akan bertemu di kehidupan ini, kehidupan selanjutnya, dan kehidupan selanjutnya. Jangan meremehkan siapapun yang kamu temui. Setiap orang yang datang kepadamu adalah takdir, tapi itu hanya dalam atau dangkal. Mungkin beberapa orang masuk ke dalam hidupmu hanya untuk mengajarimu sesuatu, lalu pergi. Apakah takdir sungguh indah? Gu Chen bergumam pada dirinya sendiri setelah menggigit sesuatu. Lan Wancheng mengangguk berulang kali, sungguh luar biasa. Jika kita tidak memiliki takdir, bisakah kita bekerja sama untuk tujuan yang besar? Kamu benar, kita harus bersulang dengan minuman. Semua untuk satu. Kita harus saling mendukung mulai sekarang. Zhao Kai juga terkekeh sambil memegang segelas bir. Semua orang berdiri dan mendentingkan gelas anggur. Seperti kata pepatah, jika kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain ribuan mil jauhnya, jika kita tidak ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain, kita tidak akan bertemu satu sama lain. Karena kita bisa berkumpul, mungkin itu adalah takdir di kehidupan lampau. Kamera berkedip ke tahun ke-26 Republik Tiongkok pada abad terakhir, ketika kota Shanghai jatuh. Jenderal Lu Yueming memimpin pasukannya dalam pertarungan putus asa dengan musuh di luar gerbang kota, hingga mereka kehabisan amunisi dan makanan. Tapi di belakang mereka adalah kota Shanghai. Jika mereka mundur, mereka harus mundur ke dalam kota, musuh akan membunuh dan menghancurkan semua makhluk hidup. Oleh karena itu, Jenderal Lu hanya punya satu ide, hidup dan berjuang, jangan menyerahkan satu inci pun tanah, mati, dan mengabdi pada negara dengan hidup Anda.
Setelah peluru terakhir ditembakkan, musuh juga mengetahui bahwa pihaknya kehabisan amunisi dan makanan, dan ingin menggunakan cara terakhir untuk mempertahankan martabat para prajurit. Bersiaplah untuk pertarungan tangan kosong. Lu Yueming melihat orang-orang di belakangnya dan meraung. Semua orang memuat senjatanya satu demi satu. Jika semua orang dapat mengingat kehidupan masa lalu mereka, mereka mungkin ingat bahwa Zhao Kai, Zhang Xiaotian, Lan Wancheng, dan lainnya di kehidupan ini adalah jenderal yang sama yang mengikuti Gu Chen di kota Shanghai di kehidupan sebelumnya. Dengan suara bayonet yang diangkat, Lu Yueming juga mengeluarkan pedang yang telah lama dia hargai di rumah, dan bertarung sepanjang hari dan malam. Musuh bahkan ingin mundur beberapa kali, tapi bagaimanapun juga, semua senjata berat musuh telah dikerahkan saat itu. Jika mereka masih ditakuti oleh orang-orang seperti Lu Yueming, itu pasti akan memalukan dan menjadi lelucon. Sekarang kita sudah mulai berperang dengan tangan kosong, jika ada yang diam-diam menembakkan senjata saat ini, akan merugikan wajah negara. Suatu hari satu malam, hingga hanya tersisa 6 orang di sekitar Lu Yueming. Mereka dikelilingi oleh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Situasinya terasa seperti penguasa Chu Barat berada di ujung tali. Satu generasi pahlawan terpaksa bunuh diri di Wujiang. Saudaraku, maafkan aku, kita mungkin benar-benar tidak bisa kembali kali ini. Karena kita tidak bisa kembali, biarkan mereka melihat bahwa negara ini masih berlumuran darah dan masih ada orang yang mengabdi pada negara dengan nyawanya sendiri. Hidup kita sangat berharga. Lu Yueming memandang kerumunan dan meraung. Saat ini, masing-masing dari mereka bertekad untuk mati. Mengapa harus ada tentara? Untuk melindungi keluarga dan negara kita. Bagi mereka, hasil terbaik adalah mati dalam perjalanan menuju tuntutan. Kami bersedia mengikuti jenderal untuk generasi mendatang. Ya. Dalam kehidupan ini, kehidupan selanjutnya, dan kehidupan selanjutnya, kami juga bersedia mengikuti sang jenderal untuk menodai medan perang dengan darah. Jika kita memiliki ambisi di mana-mana, tidak perlu takut mati. Kita beruntung bisa bertarung dengan jenderal dalam hidup ini. Itu sepadan. Kali ini juga terakhir kali Lu Yueming memberi perintah kepada bawahannya. Kalau mau mati, matilah di jalan menuju reuni. Jadilah syahid, bukan tawanan. 6 dari mereka, ditambah 7 dari Lu Yueming, membunuh tentara musuh dan melepaskan baju besi mereka. Melihat rekan-rekannya di belakangnya jatuh satu persatu, dia juga terluka parah. Di medan perang, mayat-mayat ditumpuk, dan Lu Yueming berdiri di sampingnya dan mengibarkan bendera nasional di tanah. Seperti yang dikatakan musuh, tangkap dia hidup-hidup, jenderal ini memainkan peran penting. Orang-orang bergegas berbondong-bondong, tetapi meskipun mereka terluka parah, mereka tidak membiarkan bendera nasional jatuh. Meski sekarat, musuh tetap tidak berani melangkah maju dengan mudah. Ia terlihat bersandar pada tubuh rekannya, dan perlahan mengeluarkan pistol yang hanya berisi satu peluru di pistolnya. Negaraku hanya memiliki jenderal yang tewas dalam pertempuran dan tidak ada tentara yang ditawan. Yan Ran, aku minta maaf. Di kehidupan selanjutnya, aku akan datang mencarimu sebagai gantinya. Bang! Sebuah peluru menghantamnya tepat di jantungnya, dan ini adalah akhir dari generasi pahlawan. Bahkan dengan semangatnya, bahkan musuh melepas topi mereka dan memberi hormat. Maju cepat 100 tahun, dan para jenderal yang mengikuti Lu Yueming hari itu mengikuti Gu Chen lagi sesuai keinginan mereka dalam kehidupan ini. Lakukan. Gu Chen meminum segelas anggur dalam satu tegukan. Semua orang juga mengambil bir satu demi satu dan meminum semua anggur di gelas. Tawa hangat itu sangat kontras dengan tawa heroik di medan perang di masa lalu. Seperti kata pepatah, generasi muda kita berada di Tiongkok yang makmur. Kita bisa kembali ke masa lalu, dan kita juga bisa pergi hari ini. Duniao mendengarkan tawa hangat semua orang di halaman, dan entah kenapa, dia merasakan rasa aman yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, dini hari. Duniao juga bangun pagi untuk mengemas barang-barangnya dan bersiap berangkat kerja, tetapi ketika dia baru bangun untuk berpakaian dan mandi, dia menemukan bahwa Gu Chen dan yang lainnya juga sedang mengemasi barang-barang mereka. Melihat dia pergi, Duniao merasa sangat tidak nyaman. Apakah kamu benar-benar berangkat hari ini? Bukankah kamu bilang kamu masih ingin membantuku menyelesaikan teknologi pemodelan 6D? Duniao bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Gu Chen berdiri di pagar dan merentangkan tangannya, urusan itu tidak akan memakan waktu lama. Tidak akan memakan waktu lama. Apakah kamu bercanda? Saya sudah mengerjakannya selama setahun dan masih belum menyelesaikannya. Bagaimana menurut Anda? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 10 menit. Apakah Anda bercanda? Ini seperti masalah Anda. Anda tidak dapat melakukannya di tahun berikutnya, tapi aku mungkin hanya memakan waktu beberapa menit. Kamu. Ada sebuah perusahaan di masa lalu. Mesin mereka rusak, dan banyak orang tidak dapat menemukan masalahnya meskipun mereka diberi $10.000. Hasilnya,
seorang pria tunawisma hanya membutuhkan 1 menit, atau bahkan kurang dari 1 menit, untuk menyelesaikan masalahnya dan mendapatkan $10.000. Dia baru saja menarik garis pada mesin itu dan masalahnya ditemukan. Jadi selama Anda menemukan masalahnya, sangat mudah untuk menyelesaikannya. Tetapi jika Anda tidak dapat menemukan masalahnya, meskipun Anda bekerja keras selama sebulan atau setahun, tetap itu tidak akan membantu. Pengerjaan itu hanya bernilai $1, tetapi sisanya $9.999 adalah pembayaran untuk IQ. Ya, cepat, cepat. Aku tahu kamu cepat, kenapa tidak? Du Niao berkata sambil bercanda sambil menjulurkan lidahnya. Ketika Gu Chen mendengar kata-kata yang mendalam ini, rokok yang dia pegang di antara ujung jarinya jatuh ke lantai. Hei, bisakah kamu berhenti mengucapkan kata-kata menarik ini? Siapa yang akan bergegas? Bibi yang membersihkan lantai bawah dan juru masak di dapur semuanya tertawa tanpa sadar. Aku mengerti, aku mengerti. Aku tidak membencimu, itu adalah kemampuanmu untuk menjadi cepat. Bukankah kamu sendiri yang mengatakannya tadi? Kamu cepat, hanya butuh beberapa menit. Kamu sendiri yang mengatakannya. Dia merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum buruk. Mereka yang mengetahui dapat memahami bahwa keduanya sedang berbicara tentang pekerjaan, tetapi mereka yang tidak mengetahuinya telah salah paham setelah mengambil setengah kalimat. Bukankah ini tidak menghormati martabat laki-laki? Aku terlalu malas untuk memperhatikanmu. Gu Chen memutar matanya ke arahnya, berbalik dan berjalan ke bawah. Saat Du Niao melihat ekspresi datarnya, dia tertawa terbahak-bahak. Oh, kenapa kamu berjalan begitu cepat? Dan dia juga menekankan kata, cepat. Pada jam 9 pagi, di dalam gedung bertingkat tinggi di Lujiazui. Semua orang berkumpul dalam lingkaran. Gu Chen berada di depan komputer di tengah, jari-jarinya mengetik di keyboard dengan cepat. Tidak masalah jika dia bisa membuat bayangan saat bermain piano, tapi dia bisa membuat bayangan saat mengetik di keyboard. Orang-orang yang berdiri di sekitar disebut ahli komputer, tetapi orang-orang ini tampak bingung ketika melihat tindakan Gu Chen. Teman baik, saya belum pernah melihat orang yang bisa menggunakan teknologi komputer secara tidak terduga. Orang-orang yang berdiri di sampingnya tidak mengerti bagaimana dia melakukan ini. Mereka hanya melihatnya menggunakan Ctrl plus L dan kemudian banyak hal muncul. Di ruang pengawasan, Du Niao duduk di kantor dan mengarahkan kamera pengintai ke Gu Chen. Dia memperlambat kecepatannya ratusan kali sehingga dia hampir tidak bisa mengetik keyboard seperti orang normal. Diperlambat ratusan kali, Du Niao akan terlihat seperti ini saat mengetik di keyboard. Pantas saja banyak hacker yang mencoba menyerang halaman webnya, namun semuanya gagal. Dengan kecepatan seperti itu, satu orang menghadapi tantangan ratusan hacker, jadi dia mungkin tidak menganggapnya serius. Mengerikan. Kecepatan tangan ini sangat cepat. Du Niao melihat kecepatan tangan Gu Chen di layar komputer, lalu melihat tangannya sendiri, dan berkata dengan takjub. Benar saja, dalam 10 menit. Setelah Gu Chen menekan tombol OK, layar komputer segera menjadi transparan, dan boneka humanoid 6D muncul di tengah. Setelah mengatur perintah, dia dapat memproyeksikan benda-benda itu ke tempat yang ingin dia proyeksikan. Pemandangan danau barat di Hangzhou diproyeksikan ke layar. Pegunungan dan sungai yang sebenarnya membuat serasa berada di sana. Astaga! Apakah ini teknologi 6D yang legendaris? Saya merasa seperti berada di Hangzhou. Setelah perangkat lunak sistem ini diproduksi dan dikembangkan secara massal, tidak perlu lagi bepergian. Nyalakan AC di rumah, bisa juga disesuaikan dengan tepi pantai, bukankah sama dengan meniupkan angin laut? Benar sekali. Benar sekali. Aku sebenarnya berjalan kembali tanpa sadar saat kamu melihat orang itu berjalan ke arahku tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Setelah ini diumumkan, itu pasti akan menjadi penemuan yang membuat zaman. Wow, kami telah bekerja keras selama setahun dan akhirnya membuat benda ini. Hak paten ini setidaknya bisa memberinya 10 miliar. Dengan pengembangan perangkat lunak semacam ini, di masa depan, Anda hanya perlu membuka video untuk pergi kencan buta bersama keluarga dan teman-teman Anda. Bayangannya bisa diproyeksikan, seperti bertatap muka. Tentu saja sistem software ini terlalu berteknologi tinggi. Jika ingin menginstalnya, ponsel dan komputer Anda juga harus mampu mengimbanginya. Alasan mengapa ini disebut penciptaan zaman tidak hanya mengacu pada sistem perangkat lunak ini, tetapi karena sistem perangkat lunak ini telah mendorong perkembangan semua teknologi telepon seluler dan komputer dalam negeri. Karena benda-benda itu tidak dapat dipasang tanpa kemajuan. Sistem ini cukup untuk dipasang di satelit, dan bahkan dapat mengambil gambar benda-benda di alam semesta dan memproyeksikannya ke bumi. Penemuan ini konon menduduki peringkat kedua dunia, namun tidak ada yang berani mengatakan peringkat pertama. Dunia Niao, yang sedang duduk di kantor, juga masuk dari dalam. Nona Du, kita telah melakukannya, kita berhasil. Kita akhirnya berhasil. Hebat sekali. Ya, penemuan ini pasti akan memenangkan hadiah Nobel.
Kita telah menghabiskan banyak uang untuk ini investasi sebelumnya. 100 juta, saya perlu mendapatkan setidaknya 20 miliar kembali. Semua orang senang untuk dunia Niao, tapi ekspresinya sedikit suram. Dia adalah orang pertama yang menemukan teknologi pemodelan 6D, tetapi dia hanya memiliki ide ini dan tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Penghargaan sebenarnya pada dasarnya diberikan kepada Gu Chen. Dia mengambil setidaknya 95% dari kredit, dan 5% sisanya diberikan kepada Dunia Xiao, nomor 2 setelah dia yang mengemukakan sudut pandang ini. Setelah bekerja keras selama setahun, menurut Gu Chen, dia melangkah lebih jauh dalam penelitian, tanpa efek sama sekali. Ratusan juta terbuang sia-sia. Itu akan sangat memalukan. Bersambung.